Gue yakin pasti lo penasaran kan sama dua tablet yang ini, Redmi Pad SE dan juga Tab VX Lite. Radio Gadget, the one and only Gadget Radio, masih barengan sama gue Dimas. Dan ya, ini adalah Redmi Pad SE dan juga Tab VX Lite. Kedua tablet ini punya harga yang sama di Rp1.999.000. Dan di video kali ini gue pengen ngebandingin kedua tablet yang satu ini, tapi dari segi isi box aja. Karena si Redmi Pad SE ini emang baru datang semalam dan gue pengen unboxing pagi ini. Ya udah, langsung kita gas aja unboxingnya. Oke teman-teman, kita unboxing si Redmi Pad SE yang pertama dulu ini ya. Kalau misalkan emang lo lihat di bagian depannya, ini ada gambar tabletnya yang gede banget. Ada tulisan Redmi Pad SE, ada tulisan Dolby Atmos. Di bagian atasnya ada tulisan Redmi Pad SE aja. Di bagian bawahnya juga Redmi Pad SE. Di bagian sisi sebelah kanannya kosong. Di bagian sisi sebelah kirinya ada tulisan Xiaomi buatan Indonesia. Dan di bagian belakangnya ini ada keterangan nilai jual utamanya. Kayak layarnya udah 11 inci. Terus juga refresh rate-nya ada di 90 Hz, baterainya 8000 mAh, prosesornya pakai Snapdragon 680 ya. Di sini 6 nanometer, terus juga dia udah kuat speaker dan juga stylish metal unibody design. Untuk RAM-nya dia 4GB dan internal storage-nya 128GB. Setahu gue juga emang dia cuma punya satu varian aja. Untuk ukuran tablet, RAM 4GB sebenarnya udah cukup banget ya. Kemudian untuk yang Tab VX Lite seperti ini ya teman-teman. Untuk boxnya ada tulisan VX Tab Lite, terus juga ada gambar tabletnya. Dia pakai SoC-nya T618. Untuk RAM-nya dia ada di 6GB dan internal storage-nya itu sama di 128GB. Oke, kita langsung buka dulu aja si Redmi Pad ini. Ya, ini masih disegel dan masih baru. Perbedaannya antara si Redmi Pad SE ini dengan si Tab VX Lite waktu pertama kali gua unboxing ya, itu yang Tab VX Lite itu dia nggak ada segelnya. Jadi emang cuman beneran gini doang aja. Ya, nggak ada segel-segel kayak yang si Redmi Pad SE ini di boxnya gitu, nggak ada. Jadi bener-bener cuman datang ya begitu doang aja, nggak ada bahkan plastik wrapping itu juga nggak ada ya. Oke, ini kita coba buka. Wow, dia berat juga nih. Kita buka. Oke. Ya, seperti ini teman-teman. Tampilan dalamnya ada tulisan Redmi Pad SE, ada fitur jual utamanya lagi. Ini kita keluarin dulu untuk tabletnya. Oke, seperti ini. Dan yang Tab VX Lite-nya juga kita buka ya. Kita bandingin aja antara kedua tablet ini, dia dapatnya apa aja. Sama-sama dapat tabletnya ya. Seperti ini, sama-sama dapat tabletnya. Kita taruh dulu. Ya, ini meja unboxingnya emang sempit teman-teman, karena tabletnya ini gede-gede banget ya. Oke, nah ini nih sebelah sini. Oke, nah jadi seperti ini untuk dalemannya. Untuk yang Xiaomi ini dia dapat ucapan terima kasih dari petingginya Xiaomi. Cuman sekarang kenapa untuk si petingginya Xiaomi itu nggak muncul lagi ya fotonya di sini? Kita taruh dulu di sini, terus kita dapat apa lagi? Oke, kita dapat buku manual yang jarang dibaca. Dan juga ini kita dapat SIM tray ejector. Ya, SIM tray ejector seperti ini. Nanti gue butuh untuk ngebuka dari SIM tray-nya si Redmi Pad SE. Terus apalagi dapatnya? Oke, kenapa dia susah ya ini ngebukanya ya? Nah, ini dia masih dapat charger. Oke, kita dapat charger dari si Redmi Pad SE-nya ini. Untuk chargernya sendiri dia ini outputnya ada di 10 watt ya teman-teman ya, 5 volt 2 ampere dia jadi dapat charger, tapi kecepatan ngecasnya cuma di 10 watt aja. Terus juga di sini dia dapat kabel data yang sudah USB Type C pastinya ya. USB Type C itu USB Type A seperti ini ya. Untuk chargernya kurang lebih panjangnya ada di 1 meter. Sedangkan untuk yang Tab Advance-nya ya, Tab Advance VX Lite ini untuk paket penjualannya itu dia lebih lengkap. Kenapa gue bisa bilang lebih lengkap? Karena satu, dia udah terpasang anti gores. Terus juga sama-sama ada buku manualnya juga. Tapi dia masih bonus SIM card juga nih dari XL yang sampai sekarang masih belum gue pakai. Untuk kabel datanya juga sama, dia sudah menggunakan USB Type C juga. Terus untuk chargernya dia sudah ada juga ya, dapat juga USB Type C chargernya juga dengan output yang sama di 2 ampere 10 watt ya, 2 ampere 5 volt 2 ampere 10 watt. Terus untuk si Tab Advance VX Lite dia juga dapat
book cover seperti ini. Kalau di Redmi Pad SE dia tidak dapat book cover yang model kayak gini, oke? Terus juga di sini masih dapat silica gel kalau di tab VX Lite-nya itu, dan dapat SIM card ejector juga. Oke, ini gua mau beresin dulu, nanti gue bakal fokus sama si tabletnya. Oke, kita beresin dulu. Oke, teman-teman, ini udah gue beresin dan kita langsung fokus sama tabletnya ini aja ya. Kalau misalkan yang tab VX Lite ini dia nggak ada bungkusan-bungkusan model kayak gini ya. Jadi menurut gue packagingnya lebih oke di Redmi Pad SE ini karena ada model-model bahan kain kayak gini yang kesannya tuh lebih premium gitu ya. Oke, ini kita buka dulu aja untuk si kain pelindungnya ini. Kalau yang di tab Advance itu dia cuman dibungkus plastik aja ya. Ini kita taruh dulu deh tabletnya di sini. Kita lihat dulu di sini dan ya seperti ini penampakan tab si Redmi Pad SE-nya. Kalau secara dimensi ini sebenarnya hampir mirip ya, tapi layarnya si tab VX Lite ini lebih kecil, cuman ada di 10,4 inch kalau nggak salah, yang ini ada di 11 inch. Dan untuk feel pegangnya gua ngerasa si Redmi Pad SE ini dia lebih tipis. Oke, dia lebih tipis dibanding dengan si tab VX Lite-nya. Untuk baterainya juga si Redmi Pad SE ini dia lebih besar, ada di 8000 mAh, sedangkan untuk di tab Advance VX Lite ini dia cuma ada di 6000 mAh. Oke, kita atur dulu untuk si Redmi Pad SE-nya. Di bagian belakang ini dia ada kamera dengan resolusi di 8 megapiksel. Untuk bahannya katanya adalah metal. Sedangkan untuk yang si tab VX Lite ini dia bahannya plastik. Dan menurut gue untuk build quality-nya emang lebih bagus di Redmi ya. Karena untuk yang di tab VX Lite ini kalau misalkan gue tekan-tekan di area-area yang pojok-pojokan kayak gitu, dia suka ada bunyi kretek-kretek gitu ya. Menandakan dia agak kurang solid untuk build quality-nya. Oke, di bagian belakangnya seperti ini ada tulisan Redmi. Terus juga di bagian sisi sebelah atas ya harusnya, karena kameranya seperti ini modelnya landscape, ada volume rocker, ada satu buah mikrofon, dan juga ada untuk SIM tray. Sebenarnya dia bukan SIM tray sih ya, karena emang pas gue lihat-lihat itu ternyata dia adalah untuk micro SD aja. Kemana tadi? Padahal SIM tray-nya udah gue siapin, tapi ternyata hilang. Gue ambil SIM tray dulu. Oke, ini gue kembali dengan SIM tray yang punya gue sendiri. Ya, kita lihat dulu di sini isi dalamnya. Jadi memang untuk SIM tray ini dia hanya untuk micro SD aja. Jadi lo nggak bisa pakai nano SIM di sana karena memang dia cuma untuk SIM tray si micro SD aja. Sedangkan untuk yang di tab VX Lite-nya ini lo bisa pakai satu buah nano SIM dan juga satu buah micro SD, karena si tab SE ini bukan tab SE ya, tab VX Lite ini dia sudah mendukung jaringan 4G. Oke, seperti itu perbedaannya. Ya, kita ini masukin lagi di sini. Terus juga di bagian sisi bawahnya ini polosan aja. Di bagian atasnya ada satu buah tombol power, ada dua buah bukan mikrofon, ini adalah speaker, dan juga ada tulisan Dolby Atmos di sana. Sedangkan untuk di bagian sisi sebelahnya ini ada jack audio 3,5 mm, ada dua buah speaker lagi, dan ada satu buah USB Type C. Sedangkan di bagian depannya ini ada layar yang berukuran 11 inci dan juga ada kamera depannya ya. Kamera depannya kalau nggak salah 5 megapiksel ya. Kalau misalkan kamera belakangnya 8, biasanya sih kamera depannya itu di 5 megapiksel. Dan ya udah, gue coba nyalain dulu tabletnya si tab VX Lite ini. Bukan, ini adalah Redmi Pad SE ya, Redmi Pad SE. Gue kenapa jadi belibet banget, gue pengen nyalain dulu, nanti gue bakal lanjut lagi ya. Oke teman-teman, ini tabletnya udah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Ya, kalau misalkan dibandingin sama si tab VX Lite-nya, ini gue nyalain juga di sini, mana dia tombol powernya ya, seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, wallpapernya aja mirip-mirip ya. Untuk kecerahannya sih dia sama ya, sama-sama ada di 400 nits. Tapi karena untuk layarnya ini si tab VX Lite-nya menurut gua agak kurang apa ya, kurang detail gitu ya. Jadi gua ngerasa untuk si Redmi Pad SE ini dia lebih cenderung lebih terang dibandingkan dengan si
tab VX Lite-nya gitu ya, karena resolusinya beda gitu loh teman-teman. Ini kalau nggak salah cuma ada di HD aja, sedangkan yang ini ada di Full HD Plus dengan refresh rate ada di 90 Hz gitu ya. Jadi seperti ini. Dan kalau dilihat juga memang lebih besar ya kalau untuk si Redmi Pad SE ini, karena dia 11 inch, sedangkan untuk yang si tab VX Lite ini cuma ada di 10 inch. Untuk ukuran sebenarnya cuma beda sedikit doang tuh ya. Enggak sih, bedanya lumayan. Bedanya lumayan lah. Tuh, seperti ini ya. Bedanya kalau ditumpuk itu lumayan gitu loh teman-teman. Oke, kita lihat dulu aja deh pengaturan tabletnya. Nanti sebelum keburu panjang videonya, kita masuk ke pengaturan dulu di sini. Kita lihat ada di pengaturan tentang tabletnya. Oke, kita lihat di sini. Dan kalau untuk si Redmi Pad SE ini tampilan settingnya ya, tampilan menu settingnya itu dia memang tablet. Sedangkan untuk si tab VX Lite-nya ini dia ya modelnya OS buat Android, maksudnya buat handphone, diplek-plekin masukin ke tablet gitu ya. Ini menurut gua adalah handphone dengan ukuran tablet gitu. Sedangkan untuk si Redmi Pad SE ini dia memang bentukan menu settingnya aja ya ini udah tablet banget ya. Kita coba lihat di sini about tablet. Dia sudah menggunakan MIUI versi 14.0.1, storage-nya sudah kepake 20 GB dari total 128 GB. Dia udah menggunakan MIUI version 14.0.1 tapi global ya, dia jadi sudah global. Untuk patch security-nya dia sudah 1 Juli 2023. Untuk apalagi di sini dia nggak ada keterangan untuk ini ya specs-nya. Oh, ada di sini. Ya, RAM-nya 4 GB tapi bisa lo tambahin jadi 2 GB lagi. Totalnya adalah 6 GB. Untuk prosesornya pakai Snapdragon 680 dengan maksimal clock speed ada di 2,4 GHz. Android versionnya juga sama, dia sudah menggunakan Android 13 nih kedua buah tablet yang ada di sini ya. Oke, jadi seperti itu aja. Ini untuk baterainya di sini kita lihat ya memang karena handphonenya baru tabletnya baru dinyalain juga ya, baru 13 menit yang lalu. Oke, secara tampilan jujur gue lebih suka si Redmi Pad SE ini ya, secara tampilan gitu loh, karena terlihat memang lebih kokoh, terus juga layarnya lebih besar dan untuk resolusinya juga dia lebih lebih tinggi kan ya, Full HD dia di sana. Oke, cuman kalau misalkan secara spesifikasi gue lebih suka si tab VX Lite karena RAM-nya udah 6 GB, terus juga prosesornya sebenarnya gue kurang tahu deh ya antara UniSoC T618 dengan si Snapdragon 680 ini bagusan mana. Nanti kita bakal coba bandingin performanya di video review aja. Sekarang kita lihat dulu aja ini untuk tabletnya, kita cobain untuk kemampuan kameranya. Ini kameranya yang di bagian belakang ada di 8 megapiksel ya, dengan ada fitur HDR juga di sana. Kita coba foto dulu ini bunga di sini. Harusnya miring ya. Kalau landscape gitu, oh enggak, ternyata dia bisa juga di sini. Emang gede banget coy. Gede banget ini tablet kalau buat foto. Oke, seperti itu kemampuan untuk kameranya. Sekarang kita coba untuk kamera depannya. Ya mirip-mirip sebenarnya untuk kamera depannya. Oke, kita cobain untuk kemampuan videonya dulu kali ya. Ngetes juga nih, oke? Oke, ini adalah kemampuan kamera depan dari Redmi Pad SE ya. Ini direkam di resolusi berapa tadi gua nggak ngeliat, kayaknya sini ada di 1080 30 fps kayaknya ya. Dan ini juga kemampuan mikrofon dari Redmi Pad SE-nya. Oke, kita cobain yang kamera belakang sekarang. Oke, teman-teman, ini adalah kemampuan kamera belakang dari Redmi Pad SE ya. Seperti ini direkam di resolusinya sama, ternyata ada di 1080p 30 fps. Jadi kalau misalkan mau pakai tablet ini buat meeting, Zoom atau segala macamnya, ini kualitas kameranya udah lebih baik sih kalau menurut gua. Oke, seperti itu. Dan kita nyobain apa lagi ya? Tadi kamera depan udah buat foto ya. Coba. Oke, sudah. Dan ya mungkin segini dulu aja kali ya. Kita nyobain si tablet yang satu ini. Gua belum bisa cerita banyak karena memang ini baru video unboxing dan juga impresi pertama aja. Oke, dan kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka,
boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ternyata seperti ini ya. Agak sedikit kurang siap sih sebenarnya gue pagi ini buat bikin konten gitu karena masih sepet banget mata. Tapi ya udahlah, kita gas aja.